warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, baiklah teman-teman, untuk video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengembangan muatan lokal. Nah, pengembangan muatan lokal ini telah diatur dalam Permendikbud Indonesia nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman pengembangan muatan lokal. Nah, di dalamnya dijelaskan bahwa muatan lokal merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Nah, pada pengembangan muatan lokal ini ada yang bersifat untuk jangka panjang atau jangka jauh maupun jangka pendek. Pengembangan muatan lokal dalam jangka jauh atau jangka panjang ini yaitu untuk melatih keahlian dan keterampilan para peserta didik yang sesuai dengan harapan nantinya. Oleh karenanya, perkembangan muatan lokal dalam jangka panjang atau jangka jauh ini harus direncanakan secara sistematik oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat setempat dengan perantara pakar-pakar para intensitas terkait, baik negeri maupun swasta. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nurbaiti. Pengembangan muatan lokal dalam jangka pendek dapat dilakukan oleh sekolah setempat dengan cara menyusun kurikulum muatan lokal, kemudian menyusun silabus dan direvisi setiap saat. Dalam pengembangan selanjutnya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu perluasan muatan lokal dan pendalaman muatan lokal. Menurut Khairul Anam, muatan lokal dikembangkan melalui dua tahapan. Yang pertama, melakukan identifikasi dan analisis konteks kurikulum. Identifikasi konteks kurikulum meliputi analisis potensi, keunggulan, kearifan lokal, dan kebutuhan tuntutan daerah. Metode identifikasi dan analisis disesuaikan dengan kemampuan tim. Yang kedua, menentukan jenis muatan lokal yang akan dikembangkan. Jenis muatan lokal meliputi 4 rumpun muatan lokal yang merupakan persinggungan antara budaya lokal atau dimensi sosial budaya politik, yang kedua kewirausahaan, pravokasional, dimensi ekonomi, pendidikan lingkungan, dan kekhususan lokal lainnya atau dimensi fisik. Budaya lokal mencakup pandangan-pandangan yang mendasar, nilai-nilai sosial, dan artefak-artefak yang luhur bersifat lokal. Kewirausahaan dan pravokasional adalah muatan lokal yang mencakup pendidikan yang tertuju pada pengembangan potensi jiwa usaha dan kecakapannya. Pendidikan lingkungan dan kekhususan lokal lainnya adalah mata pelajaran muatan lokal yang bertujuan untuk mengenali lingkungan yang lebih baik, mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan, dan mengembangkan potensi lingkungan. Selanjutnya, perpaduan antara budaya lokal, kewirausahaan, pravokasional, lingkungan hidup, dan kekhususan lokal lainnya yang dapat menumbuhkan suatu kecakapan hidup. Ya, baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Jadi, dalam Untri Femi pada tahun 2014 halaman 104, pengembangan mata pelajaran muatan lokal oleh sekolah dan juga komite sekolah dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah. Yang kedua, menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal. Yang keempat, menentukan mata pelajaran muatan lokal. Dan yang terakhir, mengembangkan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar serta silabus dengan mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi teman-teman, dari beberapa penjelasan mengenai mekanisme pengembangan muatan lokal dapat diketahui bahwa mekanisme pengembangan kurikulum muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Jadi, hal ini termasuk ke dalam keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran lain. Jadi, substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Landasan pengembangan muatan lokal. Jadi, pada muatan lokal dalam konteks pendidikan Indonesia ini sangat relatif baru.
Pada dasarnya, landasan yuridis pelaksanaan muatan lokal mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0412-U-1987. Adapun perkembangannya, keberadaan muatan lokal ini bertambah kuat sehingga dijadikan muatan lokal sebagai salah satu isi dan struktur kurikulum yang harus diserahkan ke tingkat dasar dan menengah. 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa sekolah dasar dan menengah terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama, PKN, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan dan muatan lokal. Kebijakan ini berkaitan dengan dimasukkannya mata pelajaran muatan lokal ke dalam standar isi dilandasi dengan sebuah kenyataan bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai keanekaragaman suku bangsa yang memiliki keanekaragaman multikultur seperti adat istiadat, tata cara, bahasa, dan lainnya merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran muatan lokal dalam kurikulum 2013 yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman kurikulum 2013 dan kebijakan pemerintah daerah. Nurul Hidayah Rofiah menyebutkan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal dalam kurikulum 2013 khususnya di sekolah dasar. Yang pertama, muatan lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri atau bahan kajian yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain atau pengembangan diri. Pembelajaran muatan lokal dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam per minggu jika muatan lokal berupa mata pelajaran khusus muatan lokal. Kedua, proses pembelajaran muatan lokal mencakup 4 aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan action. Ketiga, satuan pendidikan dapat menentukan bahan kajian dari mata pelajaran muatan lokal. Pemilihan bahan kajian dan pelaksanaan muatan lokal disesuaikan dengan potensi dan karakteristik satuan pendidikan. Keempat, setiap sekolah harus dapat mengembangkan standar kompetensi dasar beserta silabusnya. Beberapa satuan pendidikan yang belum mampu mengembangkan hal-hal tersebut dapat meminta bantuan kepada satuan pendidikan terdekat atau kepada tim pengembangan kurikulum daerah. Kelima, bahan kajian pembelajaran muatan lokal harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, yaitu psikis, emosional, dan sosial. Keenam, bahan pengajaran pada pembelajaran muatan lokal disusun dengan memperhatikan prinsip belajar, yaitu yang pertama bertitik tolak dari hal-hal konkret ke abstrak. Yang kedua, dikembangkan dari yang diketahui ke yang belum diketahui. Yang ketiga, dari pengalaman lama ke pengalaman baru. Yang keempat, dari yang mudah atau sederhana ke yang lebih sulit atau rumit. Selain itu, bahan kajian pembelajaran muatan lokal diharapkan dilaksanakan secara bermakna hingga bermanfaat bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketujuh, selain memperhatikan siswa, pengembangan bahan kajian muatan lokal tentunya juga harus diperhatikan. Dan harapannya, guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan keaktifan siswa. Dan yang terakhir, bahan kajian muatan lokal harus bersifat utuh atau mengacu pada tujuan yang jelas dan memberikan makna kepada peserta didik. Selanjutnya, ada pun rambu-rambu dalam pelaksanaan muatan lokal. Yang pertama, sekolah mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar beserta silabusnya dan dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal. Yang kedua, bahan kajian hendaknya sesuai dengan tingkat pengembangan peserta didik dan tentunya yang mencakup pengembangan pengetahuan, cara berpikir, emosional, dan sosial peserta didik.